Sejauh apa sih trauma masa kecil bisa mengarahkan jalan hidup seseorang? Yuk, sini aku ceritain. Setiap mendengar berita pelecehan anak, hati kerasa pedih banget. Anak yang bagikan kertas putih ternoda oleh tinta kotor yang ninggalin bekas selamanya. Bahkan nyisain trauma yang membekas dan sangat mungkin berimpak buruk pada masa depan si anak. Maka itulah seorang Robert Maudsley, anak keempat dari 12 bersaudara yang lahir di Speke, Liverpool, kelahiran 26 Juni 1953, ikut bertindak dengan caranya sendiri. Sejak usia 6 bulan, Robert Maudsley menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan Nazareth House Catholic di Crosby bersama 3 kakak kandungnya. Nah, ketika usia 8 tahun, Robert Maudsley dan 3 kakak kandungnya diambil lagi oleh orang tuanya ke rumah untuk diasuh di rumah oleh orang tua mereka. Waktu itu, adik-adik Robert udah makin banyak. Tapi ternyata ayah Robert itu abusive dan si ibu juga kayaknya membiarkan sikap kasar si ayah kepada anak-anak. Robert kecil selama di rumah sering menerima pelecehan dan kekerasan dari ayahnya sendiri dan meninggalkan luka psikologis yang dalam. Dinas sosial akhirnya sampai mengambil alih lagi pengasuhan mereka. Dinsos menempatkan mereka di sejumlah rumah asuh. Robert dan kakaknya bersaksi, masa-masa di panti asuhan Nazareth adalah masa-masa mereka yang paling bahagia. Mereka dilimpahi dengan kasih sayang dari para biarawati yang merawat dan mengasuh mereka daripada bareng orang tua mereka sendiri. Yang menurut pandangan mereka, dari awal orang tua itu cuma pihak asing yang datang sesekali untuk menjenguk. Dan citranya mereka makin buruk waktu mereka bawa pulang dan dikasari, bahkan dilencehi. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak di Nazareth House serta-merta direnggut dari ingatan mereka. Orang tua mereka tidak nunjukin kasih sayang dan memperlakukan anak-anak dengan penuh hinaan. Setelah 12 bulan bersama orang tua, Robert akhirnya ditempatkan lagi di panti asuhan. Robert juga nggak tahu kenapa hanya dia yang dikembaliin ke panti asuhan, sementara saudara-saudaranya masih tetap tinggal bersama orang tua mereka. Pada usia 16 tahun, Robert melarikan diri dari orang tua asuhnya dan dia pindah ke London. Di masa akhir remajanya, Robert malah jadi gelandangan dan kecanduan narkoboy yang makin parah. Robert menjadi hilang arah. Hidup itu seakan nggak ngasih pilihan dia yang manis-manis. Dia jadi kecanduan narkoboy dan setelah tinggal di London, Robert malah bekerja sebagai GGL atau pekerja seksual pria untuk membayar biaya hidupnya dan kecanduan narkoboynya. Robert mulai mengalami depresi berat sekitar waktu itu. Dia pernah beberapa kali mencoba bunuh-diri. Kemudian, Robert akhirnya mencari bantuan psikiatri. Kepada psikiatri, dia curhat kalau dia sering mendengar suara-suara yang nyuruh dia untuk ngabisin orang tuanya sendiri. Dari sinilah perjalanan keram Robert Maudsley makin gelap, karena dendamnya pada orang tua, terutama si bapak yang pedo, makin tertanam kuat. Jadi sejak dapat pelecehan masa kecil, sepertinya itu jadi buka jalur hidup Robert Maudsley ketemu dengan lingkaran yang seperti itu. Pada tahun 1974, Robert Maudsley yang berprofesi GGL itu dijemput oleh seorang pria bernama John Farrell yang berprofesi seorang buruh. John waktu itu ngajak Robert berbuat tanda kutip. Setelah berbuat tanda kutip, si John Farrell dengan congkaknya nunjukin foto-foto anak yang telah ia aniaya dan dia lecehin. Mungkin dalam otak si John, kali aja si Robert ini juga punya minat dan kelakuan yang sama kayak dia, dan mereka bisa hunting berdua di kemudian hari. Tapi Robert ngelihat itu, yang ada malah keinget sama masa lalu kelamnya dari si bapak. Dan itu jadi trigger dia marah ke si John Farrell. Robert Maudsley menjadi hilang kendali, Cikoy juga menusuk dan menghancurkan kelapa si John dengan palu. John akhirnya meninggal. Setelah ngabisin nyawa John, Robert Maudsley nyerahin diri ke polisi. Dia bilang saat itu dia sedang tidak sehat. Dia malah minta perawatan psikiatri. Setelah diinvestigasi dan dilakukan pemeriksaan kejiwaan, sistem peradilan akhirnya setuju kalau Robert ini memang nggak layak untuk diadili. Maka pada usia 21 tahun, Robert Maudsley dikirim ke rumah sakit Broadmoor di Crown Thorne, Berkshire, Inggris untuk ngabisin sisa hidupnya di sana.
Di rumah sakit Broadmoor, Robert menghabiskan waktu 3 tahun sambil membawa luka masa lalu. Dia nggak tahan berdekatan dengan penjahat seksual, apalagi sama anak kecil. Tapi, di rumah sakit Broadmoor ini, Robert malah ketemu dengan pelaku-pelaku pedo lainnya. Tersebutlah satu nama, yaitu David Francis. Meski waktu itu Robert nggak ada masalah pribadi sama David Francis, tapi karena tahu latar belakang si David Francis ini cukup bikin Robert marah karena ia adalah seorang pedo, dia serta-merta ingin mempercepat waktu koitnya si David. Tahun 1977, si David Francis diundang ke sel. Di dalam udah ada Robert dengan temannya yang bernama David Chessman. Di sel itu, 9 jam berikutnya, David Francis disiksa dan dicekoi lehernya hingga meninggoy. Menurut petugas yang nemuin jasad David Francis ditemukan dalam keadaan rusak parah di bagian kelapa. Bahkan ada rumor kalau Robert makan sebagian dari isi kelapa si David Francis. Akibatnya, tersebar berita desas-desus bahwa Robert udah kanibalin si David Francis. Padahal otopsi tidak membuktikan hal seperti itu. Nah, karena desas-desus ini, kemudian si Robert dikenal sebagai Hannibal si Cannibal. Robert Maudsley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatannya terhadap David Francis, dengan rekomendasi agar si Robert nggak pernah dibebaskan lagi dan tidak menghirup udara bebas lagi. Robert Maudsley kemudian dikirim ke penjara Wakefield, sebuah lembaga di West Yorkshire yang dijuluki Monster Mansion, karena di sana isinya hanyalah penjahat-penjahat berbahaya. Bagi Robert, sebenarnya gimana pun nggak masalah ya, karena dari awal memang dia ingin disembuhkan. Tapi ternyata penjara malah mempertemukan dia dengan banyak musuh barunya. Pada tahun 1978 di penjara Wakefield, Robert Maudsley ngabisin nyawa lagi. Kali ini korbannya adalah Sonny Dorwood, pelaku penghilangan nyawa istrinya sendiri. Seperti David Francis, Robert mengundang Sonny ke selnya. Dan di sel itu, Sonny berakhir tragis di tangan Robert dan disembunyikan di bawah kasur. Robert tadinya niat menyombongin kejahatannya itu ke tahanan lain biar mereka melihat sendiri nih jasad Sonny dan bentuknya seperti apa setelah dihabisin. Tapi ternyata undangan untuk melihat jasad Sonny itu tidak ada respon satupun dari para tahanan. Gak ada yang berniat untuk melihat jasad Sonny. Mereka semua ketakutan sama Robert. Akhirnya, Robert malah ketemu lagi dengan korban berikutnya, yaitu William Roberts, yang dipenjara karena mencoba memperkaos dan mencekoi seorang gadis muda. Wah, ini musuh yang paling dia benci. Setelah ngabisin nyawa 2 orang, Robert Maudsley dengan enteng datang ke petugas dan bilang kalau mereka akan kehilangan 2 orang tahanan pada saat absen nanti. Yang benar aja, gak lama kemudian, para petugas nemuin Sonny Dorwood dengan kondisi parah di bagian leher dan William Roberts ditemukan dengan luka parah di bagian kelapa. Karena penghilangan nyawa ganda itu, Robert makin dicap berbahaya bagi tahanan lain. Akhirnya, di tahun 1983, Robert ditempatkan di sel isolasi, sebuah sel sangkar kaca yang dirancang khusus untuk nampung Robert Maudsley, saking berbahayanya. Sel tersebut dilengkapi dengan meja dan kursi yang terbuat dari kardus yang dipadatkan. Roberts dipantau melalui jendela kaca anti peluru yang besar. Mungkin kalau ada yang udah pernah nonton Hannibal the Cannibal, sel ini mirip dengan gambaran sel Robert Maudsley di Wakefield. Untuk sampai ke sel Robert harus melewati 17 pintu baja yang terkunci. Selama 40 tahun atau 4 dekade, Robert tinggal dalam sel 23 jam sehari di sel ukuran 18 kaki x 15 kaki atau 5,5 meter x 4,5 meter. Dan Robert hanya diizinkan keluar cuma 1 jam aja untuk sedikit olahraga atau menghirup udara sebentar dengan tetap dikawal oleh 6 petugas penjara. Bosan juga kan hidup di dalam sel sendirian tanpa ada hiburan? Pada tahun 2000, Robert sempat minta hiburan, perlengkapan mandi, dan binatang peliharaan sebagai pengganti lalat, kecoa, dan laba-laba yang ada di selnya. Membayangkan gimana bosannya, udah mah diisolasi, nggak ada teman ngobrol, nggak ada kerjaan. Memang sih dia penjahat dan mungkin sepadan untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi karena pihak penjara menolak, Robert sempat bilang ke media, mending dia dikoitin aja deh pakai cyanide daripada hidup nggak ada arahnya seperti itu. Nah, seiring waktu, Robert akhirnya dibolehin baca buku, mendengar musik, dan bahkan main PlayStation. Pada akhirnya, anggota keluarganya boleh berkunjung juga, termasuk saudara laki-lakinya dan keponakan, serta sesekali wartawan yang ingin menggali tentang latar belakang si Robert Maudsley ini.
Tapi pada April 2025, Robert Mosley dipindahin ke penjara baru HMP Whitmore yang terletak di March, Cambridgeshire. Pemindahan ini terjadi karena sebulan sebelumnya Robert mogok makan karena PlayStation dan televisinya di sel diambil oleh petugas. Di penjara barunya, katanya dia ditahan di sayap penjara bersama 70 narapidana lainnya yang sebagian besar memiliki gangguan kepribadian. Dan kayaknya sih nggak ada yang pedo ya atau penjahat seksual, karena kebayang kalau ada penjahat seperti itu akan habis sama si Robert dalam hitungan hari. Kenyataan kalau Robert Mosley seorang penjahat memang nggak bisa disangkal ya teman-teman. Kejahatan tetaplah kejahatan. Kejahatan Robert Mosley terbentuk oleh pengalaman masa kecil yang terjadi di lingkungan terdekat oleh orang yang memang seharusnya melindunginya. Kejahatan Robert Mosley mungkin cerminan sikap yang nggak bisa dilakukan ke bapaknya dulu karena dia masih kecil. Tapi tindakannya mengambil alih tugas aparat berwenang, bahkan mengambil alih wewenang Tuhan, memang jadi polemik sih. Antara memang dia membantai orang jahat, tapi dia juga sudah melakukan kejahatan. Tentunya ini bukan contoh yang baik dan tidak boleh ditiru, jangan ditiru. Dari pengalaman dan kisah Robert Mosley ini, kita tahu bahwa seberdampak itu pengasuhan orang tua terhadap anak. Orang tua adalah panutan utama bagi anak. Setiap kata, setiap gerakan, dan tindakan itu sangat mempengaruhi bagi anak. Dan tidak ada orang lain atau kekuatan luar yang memiliki pengaruh lebih besar pada seorang anak selain orang tua. Ini quote dari Bob Keeshan yang aku juga setuju banget. Dan ini bisa jadi pengingat bagi semua orang tua di luar sana untuk bisa jadi tempat paling aman bagi anak dan keluarganya. Dan orang tua bisa untuk menyediakan lingkungan aman dan nyaman bagi anaknya. Semoga ada pelajaran yang baik yang bisa diambil dari kisah Robert Mosley ini. Jangan dekati kejahatan dan jangan jadi pelaku kejahatan. Balik lagi ke video, simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.